This is hebatnya Tuhan Yesus ya. Ibrani mengatakan dia dicobai, dia mengalami semua penderitaan yang kita alami. The only thing is yang membuat dia berbeda, dia tidak berdosa. Dia bilang sama bapaknya, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku. Taman Getsemani adalah tempat terakhir di mana dia bisa mengambil keputusan untuk memilih. Ya, ini pentingnya Taman Getsemani karena di sana Yesus memutuskan sesuatu. Dia berdoa, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi kalau tidak bisa, kehendakmu yang terjadi. Keputusan yang paling penting yang pernah diambil dalam sejarah kehidupan manusia, diambil di Getsemani. Selamat malam. Saya senang sekali, privilege, kesempatan yang baik diberikan opportunity untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Nama saya Eri. Saya yakin Pak Heri. Halo. Iya Pak, silakan. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Nama saya Eri dan saya tinggal jauh dari BSD. Saya tinggal di kota namanya Calgary di Kanada. Sekarang ini sekitar jam berapa ini? Hampir jam 7 pagi ya. Saya senang sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara sekalian. Nah, sejak awal Maret yang lalu beberapa gereja atau banyak gereja menyebut bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Ya, di dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai Lent, ya, L-A-N-T. Orang Indonesia biasa mengatakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Mulai kemarin, ya, mulai hari Minggu yang lalu, gereja-gereja mengatakan itu adalah Minggu Palem atau Palm Sunday, ya, dan Minggu Palem itu adalah dikatakan sebagai the beginning of the Holy Week, jadi permulaan dari minggu yang suci, ini minggu yang terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan dan kemudian bangkit. Kalau saudara familiar juga, besok itu dikenal dengan Kamis Putih atau Kamis Suci atau Maundy Thursday, ya. Lalu Jumat Agung dan kemudian Paskah. Jadi saya berpikir bahwa hari-hari ini, minggu-minggu ini dan khususnya minggu ini dan hari ini, saya pikir sangat appropriate, sangat tepat kalau kita juga mendengarkan firman Tuhan yang berhubungan dengan Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat dari Injil Markus, satu peristiwa yang sangat terkenal sekali yang terjadi di Taman Getsemani, ya. Kalaupun saudara-saudara tidak tahu ceritanya, kalaupun tidak hafal ceritanya, ada lukisan, ya, kalau saudara Google, ya, di Google tulis Getsemani, kemudian klik ke image gitu, nanti saudara akan temukan banyak sekali gambaran bagaimana Tuhan Yesus berlutut dan berdoa di Getsemani. Jadi biasanya kalau orang mendengarkan khotbahnya tentang Taman Getsemani, lalu secara otomatis orang mengatakan, oh ini khotbah soal doa ini, ya, karena di Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Ya, nah saya mengajak kita bersama-sama, ayo kita lihat bagian dari firman Tuhan dan coba kita lihat apakah doa itu menjadi pesan utama atau ada pesan yang lain yang ingin disampaikan melalui kisah di Getsemani. Mari kita buka Injil Markus pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-32. Injil Markus pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-32. Saya akan baca ya, sedikit cepat.
Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ya, sangat takut dan gentar. Perhatikan, Tuhan Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Perikop selanjutnya dalam Alkitab bahasa Indonesia menceritakan bagaimana Yudas datang mencium Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus ditangkap. Ya, saudara-saudara, ada orang, banyak orang, ya, saya tidak tahu saudara pernah mendengar ini atau enggak, tapi ada orang, banyak orang, dan ini bukan hanya konsumsi dari para pendeta atau pengkhotbah, tapi juga termasuk orang-orang yang hidup dalam dunia akademis, mencoba membagi Alkitab kita berdasarkan 2 peristiwa yang kebetulan terjadi di 2 taman yang berbeda. Ya, perhatikan ini. Ada orang, banyak orang, beberapa orang. Saya tidak tahu siapa yang memulai. Saya coba cari, tidak tahu siapa yang memulai. Yang mencoba membagi sejarah Alkitab kita berdasarkan 2 peristiwa penting yang kebetulan terjadi di 2 taman yang berbeda, yaitu Taman Eden dan Taman Getsemani. The Garden of Eden dan The Garden of Getsemani. Ya, interesting. Saudara, ini bukan rahasia. Saudara bisa cari di Google, ya, ada yang bisa memberikan belasan kemiripan antara kedua taman ini, ada yang bisa memberikan kontras antara Eden dan Getsemani, ada yang bisa memberikan paralel, ya, yang mirip-mirip antara Eden dan Getsemani. Nah, pagi ini, bukan pagi ya, malam ini di Jakarta, saya ingin men-sharingkan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, di Taman Eden itu ada pohon, ya, pohon itu mengeluarkan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ya. Masih ingat ya peristiwa di Taman Eden, Adam dan Hawa dan si ular, ya. Di Taman Getsemani, namanya juga taman, tentu banyak pohonnya. Tetapi Taman Getsemani itu memimpin Tuhan Yesus menuju salib. Nah, salib itu dalam bahasa Yunani hurufiahnya itu berarti pohon. Maka itu ada juga Alkitab yang terjemahannya itu, yang prinsip penerjemahannya itu hurufiah, mengatakan bahwa Yesus mati tergantung di atas pohon, hang on the tree. Ya, jadi salib yang kita kenal itu salib seperti ini, ya, itu kalau dalam bahasa Yunani hurufiahnya, ya, jadi hurufiahnya itu sama dengan kata yang dipakai untuk pohon.
Jadi kalau Yesus tergantung di atas kayu salib, itu orang bisa mengatakan Yesus tergantung di atas pohon. Jadi baik itu Eden maupun Getsemani yang leading to Golgota, yang memimpin kepada salib di Golgota, dua-duanya ada pohonnya. Ya, satu pohon yang at the end pohon itu menjatuhkan manusia ke dalam dosa, ya, karena mereka makan buahnya. Dan yang satu adalah pohon yang kemudian menebus manusia dari dosa. Ya, interesting ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di Taman Eden, tokoh yang paling utama itu adalah Adam. Ya, Adam itu yang bertanggung jawab. Ya, meskipun ada ular, meskipun ada Hawa, he is, ya, the man. This is the man is responsible for the sin of humanity. Ya, Adam itu bertanggung jawab atas dosa dari seluruh umat manusia. Maka itu Alkitab mengatakan dalam kitab Roma, itu ada Adam yang pertama dan ada Adam yang kedua, yaitu Kristus. Ya, jadi di Taman Eden itu tokoh utamanya adalah the first Adam, dan di Taman Getsemani tokoh utamanya adalah the second Adam, Christ. Ya, menarik ya. Jadi tadi ada pohon, ya, pohon yang pertama membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Pohon yang kedua menebus manusia dari dosa. Ya, so Adam yang pertama leading to the fallen of humanity, jadi seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Adam yang kedua menebus manusia dari the fallen of sin, dari kejatuhan dari dosa, ya, menemukan harapan yang baru, keselamatan dan hidup yang kekal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di Taman Eden itu ada pencobaan, right? Pencobaannya siapa yang melakukan? Ya, si ular, si iblis tadi, ya. Dia berkata kepada Hawa, itu lihat buahnya. Ya, dan kemudian Hawa tertarik, dan kemudian Hawa memberikan kepada Adam supaya Adam mengambil keputusan makan atau tidak. Ya, makanya saya katakan Adam itu is the most responsible human being, ya, yang membuat seluruh dunia menjadi berdosa, begitu ya. Nah, jadi ada pencobaan di Taman Getsemani, itu juga ada pencobaan, saudara. Ada pencobaan, ya. Ada dua macam pencobaan, ya. Nah, saya cerita yang satu cepat, yang kedua agak lama, gitu ya. Pencobaan yang pertama tentu adalah pencobaan terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Namanya juga sudah malam, jadi mereka ngantuk dan lelah. Ya, diajak Tuhan Yesus untuk berdoa, tapi mereka dicobai oleh apa? Oleh daging yang lemah. Maka itu dari Tuhan mengatakan ayat 38, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Ya, dagingnya mencobai, enggak kuat. Ya, seharian udah ikut Tuhan Yesus kemana-kemana begitu, sudah malam ngantuk, capek rasanya. Disuruh berdoa 1 jam saja, enggak bisa. Gitu. Pencobaan. Dalam hal ini murid Tuhan Yesus kalah. Ya, kalah sama siapa? Sama tubuhnya sendiri yang lemah. Ya, kelelahan. Ya, enggak usah murid Tuhan Yesus, kita juga seperti itu. Kalau kita sudah kecapean dari pagi sampai malam kerja dan seterusnya, sampai di rumah langsung di atas tempat tidur kita sudah ngantuk sekali. Kalaupun tidak tidur sudah terlalu lelah untuk bisa berkonsentrasi berdoa, right? Itu pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua, nah ini interesting dan ini menjadi bagian penting dari khotbah ini. Ya, pencobaan yang kedua adalah pencobaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus sebetulnya. Ya, pencobaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Perhatikan, ini interesting sekali, sangat dalam sekali. Ya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, kalau bisa cawan ini berlalu, kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi ini hebatnya Tuhan Yesus, ya, Tuhan kita itu luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, sebelum saya lanjutkan khotbah ini, saya ingin mengatakan begini. Yesus, Tuhan kita, juru selamat kita, selama dia di dunia ini, dia itu 100% adalah Tuhan. Ya. Tapi dia juga adalah 100% manusia. Ya, jadi dia itu 100% human dan 100% divine.
Ketika kita cerita mengenai Minggu Sengsara Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, maka yang ingin ditekankan oleh Alkitab itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus. His humanity. Jadi memang dia Tuhan, tetap Tuhan, ya, tapi dia meninggalkan itu, atau dia mengabaikan itu. Dia tidak memakai hak-haknya sebagai Tuhan, melainkan dia human. Ya, kalau dia mau, dia bisa itu membunuh semua tentara yang menangkap dia, itu bisa sekali. Kalau dia mau, dia bisa membatalkan salib, mudah sekali. Kalau dia mau bikin Pilatus, Kayafas, imam besar mati semua, it's very easy. Tapi dia tidak lakukan itu. Ya, dia disalib. Jadi yang ditekankan adalah the human person of Jesus, the humanity of Jesus, kemanusiaan Tuhan Yesus. Kalau kita ada sebagian kelompok begitu ya, yang tidak betul mengatakan, loh Yesus kan Tuhan. Jadi waktu dia disalib itu, dia tidak merasakan sakit. Kan namanya juga Tuhan kok, ya. Itu cuman ya show off saja, cuman memperlihatkan bahwa dia menderita, tapi sebetulnya tidak betul-betul menderita. Darahnya palsu, ya, dagingnya yang tercabik itu palsu, dia tidak merasakan apa-apa, namanya juga Tuhan. Nah itu saya bilang sesat, ya, dia 100% manusia, dia merasakan setiap penderitaan yang dia harus alami di atas kayu salib. Ya, nah, saudara, ini godaannya, ya. Tentu sebagai manusia dia juga tadi dikatakan takut dan gentar, rasanya mau mati. Saya belum pernah merasakan mau mati, terus terang belum pernah. Saya pernah pingsan dan tahu rasanya mau pingsan. Ya, pada suatu saat saya naik sepeda, lupa makan pagi, jalanannya menanjak, saya tahu ini saya mau pingsan, saya berasa, dan sekian detik kemudian saya terjatuh dan pingsan, ya, di pinggir jalan, ya, saya pernah itu, tapi rasa mau mati belum pernah. Bayangkan, Tuhan Yesus takut, gentar, dan sampai merasa mau mati. Saya tidak membayangkan seperti apa itu. Ya, jadi dia bilang, Tuhan, kalau bisa aku tidak mau mengalami ini, kalau bisa cawan ini segera berlalu. Ya, ada temptation itu. Tapi this is hebatnya Tuhan Yesus, ya. Ibrani mengatakan dia dicobai, dia mengalami semua penderitaan yang kita alami. The only thing is yang membuat dia berbeda, dia tidak berdosa. Dia bilang sama bapaknya, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku. Ya, nah, saudara perhatikan. Tuhan Yesus punya pilihan pada malam hari. Dia punya pilihan. Dan saya ingin mengatakan bahwa Taman Getsemani adalah tempat terakhir di mana dia bisa mengambil keputusan untuk memilih. Ya, ini pentingnya Taman Getsemani karena di sana Yesus memutuskan sesuatu. Dia berdoa, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi kalau tidak bisa, kehendakmu yang terjadi. Ini pilihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya 5 pilihan. Jari kita 5, ya, satu tangan jarinya 5, jadi mudah untuk mengingat. Pilihan yang pertama, Tuhan Yesus pada waktu itu adalah seorang pemimpin yang karismatis, pemimpin muda, ya, bukan gereja karismatik, tapi dia karismatis dan masih muda. Bayangkan, dia menyembuhkan orang, yang orang lain tidak bisa lakukan, dia bisa lakukan, dia menyembuhkan orang. Dia membuat yang buta melek, dia membuat yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang sakit pendarahan 12 tahun, immediately, tiba-tiba sembuh dengan ajaib. Perhatikan ini, dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. What a miracle, ya, mujizat yang luar biasa. Nah, setelah bayangkan, kalau pada waktu itu Tuhan Yesus mengambil keputusan sebagai manusia saja, bukan sebagai Tuhan. Ya, saya tidak ngomong dia sebagai Tuhan. Kalau dia sebagai manusia saja mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan untuk melakukan pemberontakan, baik itu kepada sistem keagamaan Yahudi, kepada imam besar, kepada Kayafas, apa yang terjadi? Mungkin dia menang, ya, yang diberi makan sama dia 5.000 orang. Ingat loh, ya, di Jakarta barusan ada demo, ya, saya ikuti berita di Jakarta, ada orang dipukulin, ya, saya tahu itu di depan gedung DPR, ya. Kita semua tahu orang demo karena apa? Karena dibayar. Ada yang bayar, yang sebagian mau demo karena ada yang bayar, ya. Jadi kalau perut lapar,
maka chaos. Ya, kalau perut lapar chaos, maka itu penting bagi satu negara untuk menjamin rakyatnya sejahtera. Ya, jangan meremehkan perut. Kalau perut lapar chaos, terjadi demo. Ini bayangkan 5.000 orang. Ini baru yang laki-laki ya, sama perempuan sama anak-anak bisa 15.000 orang. Itu perutnya lapar, dikenyangkan sama Tuhan. Kalau 15.000 orang 2000 tahun yang lalu mengadakan demonstrasi di depan bait suci di Yerusalem, Kayafas bisa turun. Seperti Soeharto turun tahun 98 yang lalu. Ya, 15.000 itu banyak sekali. Ya, saya beritahu nih ya. Saya dengar interview dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur setelah dia diturunkan, dilengserkan. Lalu dia ditanya sama interviewernya, kenapa kamu kok nunggu dilengserkan? Kenapa kok kamu nggak turun sendiri? Gitu ya. Lalu Gus Dur bilang, saya nggak bisa turun sendiri. Karena apa? Karena ada 300.000 orang di Jawa Timur yang tanda tangan minta supaya saya tidak turun. Kalau saya turun, mereka akan bergerak ke Jakarta. Dia bilang gitu. Ya, meskipun orang Indonesia itu ada 200 juta lebih jumlahnya, tapi 300.000 orang demonstrasi di Jakarta itu chaos. Soeharto yang kuat bisa turun itu. Ya, Kayafas yang luar biasa dalam sistem keagamaan Yahudi bisa turun. Ya, tahun 2000 tahun yang lalu enggak banyak orang di Yerusalem. Kalau Yesus dengan 15.000 orang demo di depan bait suci di Yerusalem, itu semua imam besar bisa jatuh, ya bisa ada imam besar yang baru barangkali. Itu pilihan Yesus yang pertama, tapi dia tidak melakukan itu. Pilihan yang kedua bagi Yesus adalah berkompromi. Ya, berkompromi dengan siapa? Berkompromi dengan imam besar, dengan Kayafas. Kompromi itu bisa menjadi kata yang baik, bisa menjadi kata yang buruk. Ya, kompromi itu kan kalau dalam bisnis win-win solution. Ya, kita nggak bisa mendapatkan semua yang kita mau, tapi kita bisa give up something, but kita bisa gain something. Kita bisa, oke, aku mau lepaskan itu, tapi aku dapat yang lain. Ya, itu kompromi bisnis. It's good, nothing wrong, bukan satu dosa. Tapi kompromi jadi jelek kalau itu dikaitkan dengan iman. Ya, Yesus mungkin bisa diberitahu sama Kayafas, sama imam besar, sama orang Farisi, kamu boleh saja terus melayani, boleh saja terus membuat mujizat, boleh saja terus whatever you want to do, you can do preaching or whatever, but kamu boleh terus bikin mujizat, khotbah dan seterusnya, tapi cuma satu aja, kamu jangan mengaku dirimu sebagai anak Allah, jangan mengaku dirimu sebagai Tuhan. Kalau itu kamu bisa kompromikan, kita nggak perlu menyalibkan kamu, kita bisa kerjasama. Ya, orang Farisi kira-kira gitu, ya, dia nawarkan. Kalau kamu mau meneruskan pelayananmu di dunia ini, menyembuhkan orang, ngasih makan orang, seterusnya, silakan saja. Yang penting jangan ngaku sebagai anak Allah, jangan ngampuni dosa, jangan ngaku sebagai Tuhan, ya. Kalau itu kamu bisa lakukan, bisa kamu kompromikan, kita nggak akan bunuh kamu nggak akan disalib. Dan untuk orang Farisi, untuk imam kepala dari agama Yahudi, kalau Yesus bisa join mereka, wah itu resource yang luar biasa hebatnya. Mereka bisa naik daun, orang-orang bisa respect sama mereka. Kenapa? Karena selama ini imam-imam kepala nggak pernah bisa bikin mujizat. Ya, nggak pernah bisa nyembuhkan orang, nggak pernah bisa bikin keajaiban menenangkan danau yang bergelombang. Kalau ada tokoh baru namanya Yesus join dengan bait Allah, ya jadi imam, waduh, ya pamornya dari agama Yahudi pada waktu itu bisa booming, bisa naik luar biasa, populer luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tidak tergoda, tidak mengambil keputusan itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus bisa berkompromi dengan Pilatus. Perhatikan ya, pada waktu itu orang Yahudi ada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Jadi mereka dijajah oleh kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Pilatus adalah gubernur. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian yang biasanya ke gereja yang melakukan pengakuan iman rasuli, tahu ya, aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Di sana tidak ada nama Paulus, di sana tidak ada nama Petrus,
Di sana tidak ada nama Thomas, tidak ada nama Maria. Oh, Maria ada ya, dikandung daripada darah Maria. Maria ibunya Yesus, tapi tidak ada Maria Magdalena. Di sana tidak ada nama yang lain-lain, tetapi ada nama Pilatus, ya, yang dihukum mati, ya, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Masih ingat ya? Karena Pontius Pilatus adalah orang yang bertanggung jawab, yang tanda tangan di atas surat keputusan hukuman mati atas Tuhan Yesus. Itu Pontius Pilatus. Kalau Kayafas menandatangani hukuman mati atas Tuhan Yesus, dia bersalah dan bisa dipenjara. Karena apa? Karena orang Yahudi pada waktu itu ada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Maka itu kematian Tuhan Yesus itu adalah the responsibility of Pontius Pilatus. Tanggung jawab Pontius Pilatus, bukan Kayafas. Yang benci Yesus, imam-imam kepala, ya. Tapi yang membunuh Yesus, yang responsible adalah Pontius Pilatus. Nah, ya, Tuhan Yesus bisa ngomong sama Pontius Pilatus, Pak Pilatus, kita kerjasama aja. Kan kamu yang berkuasa memutuskan, right? Ya, aku mau support kamu sepenuhnya, ya. Kalau anakmu sakit, nggak usah ke dokter, aku sembuhkan, pasti sembuh. Sakitnya apapun juga, ya. Kalau anakmu butuh duit, butuh makan, aduh gampang. Aku kirim makanan, bukan cuma ikan dan roti, tak kasih yang enak-enak semua, yang lengkap buat kamu. Ya, wah Pilatus apa ndak happy ya kalau bisa punya teman seperti ini? Dia akan mati-matian bela. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Ditanya terus sama Pilatus, kamu ndak bela diri? Yesus diam saja. Yesus diam saja. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan di dalam diri Tuhan Yesus, tapi Yesus diam saja. Dia tidak berusaha untuk membela dirinya, tidak berusaha untuk berkompromi dengan Pilatus. Sehingga Pilatus pada akhirnya mengatakan, sekarang terserah kamu, terserah rakyat. Dan rakyat mengatakan, salibkan dia, bebaskan Barabas. Lalu dia salibkan. Jadi untuk godaan yang ketiga, berkompromi dengan pemerintahan Romawi, Tuhan Yesus juga tidak lakukan itu. Yang keempat, pilihan yang keempat, ya. Pilihan yang keempat, Tuhan Yesus bisa lari ke atas gunung. Lari itu bukan kata yang negatif, ya. Dia kan di Yerusalem, ya. Sekarang di Yerusalem, kota Yerusalem, di mana ada bait suci, ya. Dia itu di tempat yang lagi panas-panasnya, ya. Karena semua imam kan ngumpulnya di Yerusalem, di ibu kota negara, ya. Di pusat bait suci, pusat ibadah orang Yahudi, pas perayaan Paskah lagi. Ya, jadi ini lagi rame-ramenya semua imam ngumpul di situ. Yesus datang ke situ, cari perkara itu namanya. Ya, kalau seandainya dia lari ke atas gunung, mungkin Yesus tidak disalib tahun itu. Ya, nah setelah saya perhatikan ya di kalangan umat Yahudi ada beberapa sekte. Saya tahu Farisi, orang Farisi senang dengan Taurat. Saya tahu Saduki. Saduki itu yang tidak percaya pada kebangkitan, ya, orang Saduki. Saudara tahu orang Sealot, Zilet, ya, itu orang yang berjuang mati-matian untuk agama Yahudi. Ya, orang Zilet itu terbakar gitu ya, membela agama Yahudi, gitu ya. Dalam bahasa Inggris ada zealous. Zealous itu dengan kesungguhan. Jadi dia tidak suka Roma. Jadi tapi dia responnya adalah attacking, melawan, berontak, itu Sealot. Lalu ada Esin, tulisannya Eszenes, ya. Kalau saudara-saudara tahu kitab-kitab Laut Mati, ya, yang ditemukan di Qumran, itu ya, di Laut Mati itu ada di gua-gua itu, ditemukan tahun 40-an, tahun 47, itu kitab-kitab yang disimpan oleh satu sekte namanya Esin. Ya, mereka tinggalnya di gunung-gunung. Jadi mereka tidak mau, mereka merasa tinggal di kota itu banyak godaan dan banyak dosanya. Mereka beribadah secluded. Secluded itu menyepi di atas gunung. Retreat terus untuk mencegah dosa. Ini bedanya Sealot sama Esin. Kalau Sealot lihat orang berdosa, dihajar orang berdosa itu. Kalau perlu dibunuh. Kalau Esin, kalau lihat orang berdosa, dia menjauh. Ya, nah Tuhan Yesus bisa menjauh. Ya, udahlah, aku nggak usah ke Yerusalem, aku nggak usah tinggal di kota yang sudah berdosa itu. Yang sistem agamanya sudah corrupted, sudah terkorupsi. Lebih baik aku tinggal di gunung, berdoa saja kepada Tuhan, menikmati persekutuan dengan murid-muridku, aman, tentram, gitu ya. Tapi tidak mau masuk ke dalam dunia ini. Itu 4 pilihan yang mungkin diambil Tuhan Yesus. Memberontak,
kompromi dengan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, kompromi dengan Pontius Pilatus, atau lari ke gunung atau lari ke hutan, begitu ya, nyepi, hidup suci sendiri, secluded. Tapi Yesus ngambil pilihan yang kelima. Ya, kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi kalau tidak bisa, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Yang kelima, dia memilih untuk menyerahkan dirinya. Dia disalibkan, dia ditangkap, pada akhirnya perikop berikutnya dicium sama Yudas, ditangkap oleh tentara-tentara, bukan karena dia kurang kuat, bukan karena dia tidak punya pilihan, bukan karena dia kalah. Perhatikan ini, bukan karena dia tidak punya pilihan, tapi karena dia memilih untuk menyerahkan dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa naik ke atas kayu salib, ke atas pohon itu. Supaya apa? Supaya the fallen humanity, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, oleh pohon yang pertama bisa diredeem, ditebus, bisa menerima forgiveness dan pengampunan, dan mendapatkan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Dia tahu apa tujuan hidupnya, dia tahu apa misinya, naik ke atas kayu salib. Dan itu yang mendasari keputusan dia. Dan saya katakan tadi, dalam awal khotbah, Getsemani adalah tempat yang paling akhir bagi Tuhan Yesus untuk bisa mengambil keputusan, mau disalib atau mau bebas. Setelah dia ditangkap dan dibelenggu, humanly speaking, karena saya katakan, saya bicara soal the human person of Jesus, the humanity of Jesus, dia tidak punya kuasa lagi untuk membebaskan diri. Sudah dibelenggu, sudah ditangkap, mau apa lagi? Tapi sebelum itu, Getsemani is the last event, peristiwa terakhir, tempat terakhir. Tuhan bisa ngambil keputusan. Aku bisa bebas dari salib ini sebetulnya. Tapi dia tidak ambil pilihan itu. Aku bisa populer jadi salah satu imam di Bait Suci. Aku bisa jadi deputinya, wakil dari Pontius Pilatus. Aku bisa jadi orang yang dekat dengan Kaisar Roma. Tapi dia tidak ambil pilihan itu. Aku bisa lari ke gunung, hidup aman di sana, ya, tidak diganggu oleh orang-orang Farisi dan tidak akan disalibkan. Tapi dia tidak ambil pilihan itu. Yang diambil adalah supaya pohon di Taman Eden yang menjatuhkan manusia, bisa manusia yang jatuh tadi oleh karena pohon Taman Eden, bisa menemukan penebusan dosa dan pengampunan dosa karena salib yang ada di bukan Taman Getsemani, di Golgota, tapi keputusannya diambil di Taman Getsemani. Nah, saudara, itu firman Tuhan yang saya mau sharingkan kepada saudara. Saya tidak mengatakan kalau ingat Getsemani, ingat doa itu salah. No. Kalau saya punya waktu yang lebih panjang lagi, saya akan bicara soal doa di Getsemani. Tapi saya ingin sharingkan apa yang ada dalam isi hati saya, yang I think is the most important about Getsemani. Yang paling penting dari Getsemani, yang membuat kita bisa appreciate, bisa menghargai apa yang terjadi, drama yang terjadi di Getsemani. Sekali lagi, kalau ada waktu yang lain, saya akan bahas tentang doa di Getsemani. Ini bukan soal Petrus, Yohanes, Yakobus tidur, bukan itu. Tapi ini soal the most important decision ever made in the history of human life. Keputusan yang paling penting yang pernah diambil dalam sejarah kehidupan manusia, diambil di Getsemani. Ketika Tuhan mengatakan, aku tempted sebetulnya, aku tergoda sebetulnya, supaya cawan ini bisa lalu dariku, supaya aku tidak mengalami semua ini. Tapi Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak-Ku. That is the last opportunity for Jesus to make or to save his life. Tapi dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya secara sadar, dengan kekuatannya, bukan dengan kelemahannya, bukan karena kalah, untuk disalibkan. Mati, menebus dosa Anda dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib.
Malam ini kami mengenal Engkau lebih dalam, mengenal firman-Mu lebih dalam. Kami menghargai, menghormati, berterima kasih untuk keputusan yang Kau ambil di Taman Getsemani. Engkau tidak melarikan diri, tidak menyelamatkan dirimu sendiri, tapi memilih untuk menderita, mengambil bagian yang tidak enak, supaya kami, Tuhan Yesus, manusia berdosa ini, punya pengharapan, dan punya keselamatan, dan punya hidup yang kekal. Untuk semua itu, kami mau naikkan ucapan syukur kami, ucapan syukur yang jujur dari hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh melewati Jumat Agung dan Paskah tahun ini dengan kesungguhan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.